Oke, belum ada yang presiden belum nyanyi. Belum nyanyi. Mas tahu jawab banget loh. Ya, tes aja ya, tes. Oke, kita lanjut. Jangan menolak. Lagu barat, lagu hidup, mamnya. Ngomong sama bagian dari recruiter, kalau bisa show unit itu kalau ranjangnya bukan jelek ya, bagus. Tapi zaman sekarang kan ada lihat di YouTube semua model bermainnya Pak. Enak sekali. Nah, pertanyaan yang negatif yang saya akan keluarkan. Biasanya orang kalau yang belum biasa di apartemen, dia akan katakan tinggal di apartemen takut gempa. Pada saat gempa, rumah biasa semua hanyut dan hancur, gedung vertikal masih tetap berdiri. Kenapa tetap berdiri? Itu yang harus ditentukan baru IMB-nya keluar. Jadi pada saat gempa dia air, dia mengayuh. Terus terang saya waktu tinggal mengalami gempa 3 kali. Semua turun lewat tangga darurat. Yang namanya sudah listrik mati dan lain-lain, berarti pada saat turun Anda akan lihat beragam manusia dengan keadaan yang aneh-aneh. Ada yang pakai sendal sebelah kiri, sepatu sebelah kanan. Ada yang pakai baju tidur, ada yang pakai anduk dan waktu. Nah, disitulah yang menyebabkan bagaimana kita harus jeli memilih properti. Karena saya tidak boleh kecap nomor 1. Tetapi karena saya memang di bidangnya properti, saya jadi harus memilih mana yang saya berani berbicara yang harus realita, tetapi ada juga yang memang harus saya tutupi. Kalau ini saya tidak ada yang menutupi. Kenapa tidak menutupi? Yang satu adalah karena sudah jadi. Yang namanya kalau sudah jadi, sales tidak bisa bohong. Semua sudah berbentuk dan bisa dilihat. Nah biasanya kalau kami sebagai seorang penjual, kami lebih senang yang belum jadi, karena kami bisa menambah bumbu pada saat kami menawarkan. Kalau ini tidak bisa menambah bumbu, karena sudah terlihat. Nah, tadi saya berbicara sebentar di dalam ruangan itu dengan Teddy dan dengan tim. Saya bertanya pada mereka semua mengenai kalau tinggal di apartemen atau di rumah, murahan mana? Mereka menjawab semua murahan di rumah daripada di apartemen. Benar, semua kalau berpikir seperti itu sangat salah. Saya beneran tinggal di apartemen di Jakarta Barat sudah 12 tahun. Tapi sekarang saya pindah ke rumah karena saya... Yang pertama-tama, kenapa pada saat pandemi COVID-19 harus yang namanya invest di properti? Yang pertama adalah developer sangat memanjakan daripada calon-calon pembeli, calon konsumen. Sehingga banyak sekali yang tadinya sebelum pandemi COVID-19 tidak diberikan ya salah satu potongan harga, hadiah, cara bayar yang diperpanjang dan lain-lain. Tapi sekarang semuanya dilakukan. Terus yang ketiga adalah mengenai masalah daripada pembangunan. Karena sekarang orang kalau COVID-19 kalau belum lihat yang namanya pembangunan itu berjalan dan sudah jadi atau belum, itu yang menyebabkan orang ragu apakah dibangun, apakah selesai tepat pada waktunya atau tidak. Nah, itulah yang harus kita pilih. Jadi pada saat kalau memang memilih yang tepat dan kemudian bangunan sudah ada, itu apa salahnya Anda sekarang ya sebenarnya harus seperti itu. Karena apa? Dengan adanya hal ini Anda bisa mengurangi daripada nilai harga yang sebenarnya. Misalnya Anda mesti belinya 1 juta, tetapi Anda bayar sekarang cuma palingan 700.000. Kurang lebih seperti itu. Ada hal-hal tertentu nggak Pak, sebelum membeli properti harus lihat apanya dulu Pak gitu? Yang pertama adalah lokasi terlebih dahulu. Setelah lihat lokasi, baru Anda lihat lingkungan daripada lokasi tersebut. Yang pertama-tama yang paling Anda lihat adalah apakah daerah tersebut sudah hidup atau belum. Sebab kalau daerah itu masih sepi, berarti kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan mungkin pekerjaan Anda mau cari ATK lah, mau fotokopi lah dan lain-lain, itu agak sulit. Apalagi mau cari misalnya ada sakit, mau cari apotek atau mau sekolah dan lain-lain jauh. Tapi kalau daerah yang padat, itu adalah salah satu juga pilihan yang pertama kali harus Anda dahulukan. Itu dulu. Kedua adalah transportasi umum.
Jadi kan belum tentu semua orang menggunakan kendaraan pribadi. Ada orang yang namanya menengah ke atas atau mampu punya mobil. Tapi kan kalau tinggal di apartemen, nggak bisa satu apartemen mesti semua anak pada bawa mobil sendiri dan lain-lain. Bukannya tidak mampu, tetapi nanti bayar perparkirannya itu yang bulanannya nanti akan menjadi mahal. Nah, jadi apa yang terjadi? Nah, dia memang mesti ada kendaraan umum supaya apa-apa gampang. Tapi paling gampang sekarang kan ada Gojek, ada Grab dan lain-lain. Itu udah nggak lagi menjadi suatu hambatan bagi orang tinggal di apartemen kalau perparkirannya terbatas. Jangan lupa subscribe ya.